kembali bertemu di masjid, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah ini dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan kita menuntut ilmu yang paling sering disebutkan oleh pengisi kajian ya adalah mendekatkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menapaki sebuah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Ya. Kenapa hadirin sekalian? Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan dua perkara. Yang pertama dengan huda atau petunjuk, yang kedua dengan dinil haq, agama yang benar. Nah, para ulama ahli tafsir ya, termasuk diantaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan begitu pula di dalam muqaddimah kitab fikih Mulakhas Fiqhi karangan Syekh Shalih Fauzan ya, dan begitu pula ulama-ulama yang lainnya, mereka semua sepakat yang dimaksud dengan petunjuk di ayat tersebut adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang dimaksud dengan agama yang benar di ayat tersebut adalah amal soleh. Sehingga ilmu ini hadirin sekalian sudah mencakup setengah dari apa yang Rasulullah SAW diutus dengannya. Makanya dia mempermudah jalan kita menuju ke surga. Karena setengah dari Islam sudah kita pegang, tinggal setengahnya lagi adalah dengan mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Ya, karena syarat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala hanyalah dengan mengikuti Islam secara kafah. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan selain ajaran Islam, ya, yang mana Islam itu ilmu yang bermanfaat dan juga amal, fala yuqbala min, maka tidak diterima. Ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di hari kiamat ia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, selain untuk mendapatkan keberuntungan di akhirat yaitu surga, ternyata menuntut ilmu ini hadirin sekalian masih memiliki banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Ya. Contoh lainnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala an. Suatu hari ketika beliau sedang berkhutbah, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Ya. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menjadikan ia belajar ilmu agama, atau akan menjadikan dia faqih, pandai atau paham dalam ajaran Islam ini. Ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa inna ma ana qasim wallahu yu'ti wa lan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya umat Islam ini akan senantiasa ada orang-orang yang menjalankan syariatnya dengan benar, ya, yaitu berhubungan dengan kalimat yang pertama. Mereka adalah orang-orang yang belajar agama Islam, kemudian ia mengamalkan. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Tidak akan memberikan mudarat kepada mereka orang-orang yang memusuhi mereka, orang-orang yang memusuhi Islam, hatta ya'ti amrullah, sampai datang keputusan Allah. Yang mana maknanya ada dua ya. Yang pertama dengan wafat, ya, karena wafatnya seorang ulama termasuk bencana bagi umat Islam. Dan kemudian yang kedua ketika dicabut ruh umat Islam, sehingga di bumi ini tidak tersisa satupun seorang yang di hatinya ada keimanan, walaupun sebesar biji-bijian ya, walaupun sangat sedikit keimanannya. Baik, hadirin sekalian azanillah wa iyyakum jami'an, itu berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu.
Pada hari Selasa kemarin, ya, kita masih membahas sebuah tema atau judul utamanya itu adalah mulia dengan manhaj salaf, ya, yang mana salah satu patokan dalam kajian kita adalah buku Mulia dengan Manhaj Salaf karangan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Tapi hadirin sekalian, sebenarnya yang ana gunakan itu ada 4 patokan. Itu salah satunya. Kemudian patokan lainnya ana menggunakan ini, Al-Matalibul Mufidah fi Masailil Aqidah. Ya, kitab yang membahas khusus tentang masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ditulis oleh Dr. Thariq, ya, Al-Qahtani, salah satu pengajar di Jamiah Islamiyah di UIN. Begitu pula yang selanjutnya, yang sumber utama yang Anda gunakan dalam bentuk PDF, ya, itu Al-Mukhtasar Al-Hafiz karangan Dr. Mufrih, ya. Oh enggak, kalau Dr. Muflih itu Al-Manhaj As-Salafi, kitab yang satunya lagi. Jadi 4 kitab, ya, yang satunya lagi Al-Manhaj As-Salafi, Dr. Mufrih, ya, yang mengarang. Baik, hadirin sekalian, azanillah wa yakum jami'an. Di hari Sabtu kemarin kita sudah membahas tentang prinsip nomor 3, ya, prinsip nomor 3 manhaj salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin ada yang bisa mengingatkan apa prinsip yang ketiga? Yang pertama itu menggunakan Al-Quran, Sunnah dan Ijma' dalam pendalilan. Kemudian yang kedua, menggunakan hadis secara mutlak, ahad maupun mutawatir, dengan syarat hadis tersebut hadis yang sahih dan juga hasan, ya, hadis sahih. Hasan termasuk dari hadis sahih juga, ya. Kemudian yang ketiga apa hadirin sekalian? Prinsip ketiga, ya, sahih, menafsirkan Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan penafsiran para salaf, menggunakan penafsiran para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum dan juga ulama-ulama yang mengikuti mereka, ya. Makanya jika kita melihat kepada tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, ini salah satu kelebihannya, ya. Beliau itu setiap ayat itu selalu menukil dari para ulama salaf, ya, dari sahabat maupun dari tabi'in. Selalu seperti itu. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mujahid, ya, Mujahid murid Ibnu Abbas, ya, dan lain sebagainya, senantiasa menggunakan penafsiran para salaf. Dan hasilnya adalah kita bisa melihat bahwasanya tafsir Ibnu Katsir, ya, itu termasuk tafsir yang sangat banyak digunakan secara umum di dunia Islam. Begitu pula misalnya tafsir At-Tabari, ya, sama. Tafsir Tabari juga banyak dijadikan sumber oleh para penuntut di seluruh dunia, penuntut ilmu di seluruh dunia, karena sama metodenya dengan tafsir Ibnu Katsir, menggunakan riwayat-riwayat dari para salaf. Bahkan tafsir Tabari, hadirin sekalian, itu salah satu kelebihannya, dia punya riwayat sendiri, ya, dari Imam Tabari sampai Ibnu Jarir At-Tabari sampai kepada sahabat atau sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya. Kemudian insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk pada prinsip yang keempat, ya. Sebentar. Intinya hadirin sekalian, prinsip keempat ini adalah bagaimana kita menyikapi, bagaimana akal itu bersikap terhadap dalil yang ada, atau hubungan antara dalil dan juga akal, ya. Karena kita sering mendengar dari sebagian ikhwah bahwasanya ketika kita menggunakan dalil atau ketika kita mempelajari Islam, akal ini harus dibuang jauh-jauh, ya. Kemudian ikhwah yang lainnya, maksudnya orang-orang Islam yang lainnya malah sebaliknya. Mereka menilai benar dan salahnya Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW menggunakan akal juga. Jadi kebalikan, yang satu terlalu mengurangi akal, yang satu terlalu melebihkan akal. Ya, tapi hadirin sekalian,
sering kita jelaskan ya pada kajian-kajian kita, ya, salah satu perbedaan mencolok antara ahlus sunnah wal jamaah dan juga al-mutakallimin, orang-orang yang terlalu mendewakan akal, adalah bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah apa? Mereka ada 3 ya sebenarnya. Yang pertama itu yastadilluna tsumma ya'taqidun. Mereka berdalil kemudian mereka meyakini dalil tersebut. Tapi ini belum berkaitan dengan akal. Kemudian yang satunya lagi itu, setiap yang diucapkan dalil maka mereka mengikuti dalil tersebut sesuai dengan yang tertulis. Nah, kemudian yang ketiga ini apa? Menggunakan akal untuk memahami dalil, ya. Berbalik dengan kaum mutakalimin yang mana mereka menggunakan akal untuk menguasai atau untuk mengatur-ngatur dalil. Jadi 3 kaidah tadi saling berkaitan, ya. Makanya kalau kita melihat orang-orang mutakalimin, ya, orang-orang Islam dari golongan mutakalimin, mereka itu banyak menggunakan hadis dhaif. Kenapa? Karena ketika datang hadis sahih, menurut akal mereka hadis sahih itu tidak bisa diterapkan, tidak cocok, tidak sesuai dengan nalar menurut mereka. Akhirnya mereka mencari-cari dalil sampai hadis yang dhaif pun digunakan untuk mendukung pendapat yang mereka lakukan. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan tentang masalah menerima dalil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Dan demi Tuhanmu, mereka tidak dikatakan mukmin sampai mereka menjadikan Nabi Muhammad SAW orang yang memberikan keputusan sebagai hakim, sebagai penengah, sebagai sumber dalam mengambil hukum. Ya, bukan sekedar hukum negara saja, ya. Jadi ikhwah-ikhwah takfiriyun, ya, neo-khawarij, mereka menggunakan ayat ini untuk mengkafirkan umat Islam yang tidak menggunakan hukum dalam bernegara. Mereka bilang tidak akan beriman orang-orang yang tidak menggunakan hukum yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengkhususkan ini dalam perkara hukum negara saja. Padahal hadirin sekalian, di sini tidak pernah disebutkan hukum negara, tapi hukum Islam secara umum. Ya. Seseorang tidak dikatakan beriman, ya, dan iman di sini maksudnya adalah sempurnanya iman, ya. Karena seperti yang sudah kita terangkan, iman itu ada 2 macam. Yang pertama adalah rukun iman, yang mana rukun iman ini hadirin sekalian syarat seseorang itu dikatakan muslim atau non-muslim. Kemudian yang kedua adalah cabang keimanan, yang mana cabang keimanan ini berkaitan dengan meningkat dan turunnya keimanan seseorang. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin tinggi derajatnya di dalam surga. Semakin turun keimanan seseorang, maka derajatnya di dalam surga juga sama, akan semakin turun. Tapi tetap dia dikatakan sebagai seorang yang beriman. Begitu pula di dalam ayat ini, ya. Jadi kesempurnaan iman adalah kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai sumber dalam berhukum. Ya. Wala yajidu thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka setelah menggunakan hukum yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW tidak mendapati di hatinya itu sesuatu perasaan tidak berkenan atau perasaan seperti menolak, ya, seperti kesal misalnya. Tidak ada perasaan seperti ini setelah menerima hukum Nabi SAW. Artinya benar-benar diterima dengan lapang dada. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri, benar-benar berserah diri terhadap
hukum yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Ya, ini dasar ayat atau dalil terhadap judul utama kajian kita pada malam hari ini. Baik, hadirin sekalian azza wa iyyakum jami'an. Ya. Membahas tentang akal, ya. Membahas tentang akal. Sebelum kita menghukumi akal itu fungsinya di dalam agama ini apa, maka terlebih dahulu kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan akal, atau bahasa lainnya logis. Yang dimaksud dengan logis itu apa? Masuk akal, logika, atau sesuatu yang dapat dinalar. Ya. Maka di dalam kitab ini penulis membagi akal itu ke dalam 4 perkara. Ya. Sesuatu yang logis itu 4 macam atau masuk akal. Yang pertama itu al-gorizah, al-mudrikah. Gorizah ini hadirin sekalian naluri yang dapat tercapai atau sesuatu yang dapat dinalar dengan otak. Gampangnya yang pertama ini sesuatu yang dapat dicapai oleh panca indera yang 5, maka dia masuk akal. Maka dia logis. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, bisa dicium, apalagi bisa dikecap ya. 5 panca indera itu logis atau masuk akal nomor 1. Makanya malaikat itu disebut tidak masuk akal. Kenapa? Karena tidak terlihat. Ya. Otak terlihat nggak? Ada yang bisa melihat otaknya? Ya, atau bisa melihat bagian tubuh bagian dalam tubuh, ada yang bisa melihat? Tidak ada yang bisa melihat ya. Tapi masuk akal atau tidak? Masuk akal ya, karena masih bisa diraba oleh panca indera. Ya, jin masuk akal tidak? Ya, sekarang ini sebagian pemuda Indonesia itu ada yang sama sekali tidak percaya dengan keberadaan jin. Ya. Alasannya apa? Salah satu alasan itu karena kebanyakan orang yang melakukan praktek sihir, perdukunan, itu mereka menggunakan trik, tidak menggunakan ilmu sihir yang sebenarnya. Makanya akhirnya mereka ngambil kesimpulan, jin itu kayaknya tidak ada gitu ya. Padahal dalam Islam jelas-jelas bahwasanya jin, malaikat dan lain sebagainya itu ada. Tapi karena tidak dapat dicapai oleh panca indera yang 5, maka disebut tidak masuk akal atau tidak logis, ya. Begitu pula mukjizat ya. Jadi di antara dalil adanya Allah Subhanahu wa taala, Allah itu ada, eksis itu ada 4 macam dalil hadirin sekalian. Yang pertama dalil akli, dalil logis. Ya. Contoh paling gampang tuh yang paling sering itu disebutkan tentang penciptaan alam semesta, bagaimana alam semesta ini teratur. Sebenarnya tidak harus kita mempelajari sains ya. Kita bisa melihat kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya masalah oksigen. Jumlah oksigen yang ada di udara ini hadirin sekalian itu sekitar 21% ya dari total udara yang ada, atau 2,1. 2,1 atau 21% oksigen. Nah, yang unik apa hadirin sekalian? Manusia itu hanya bisa hidup jika jumlah oksigennya sekitar seginian, sekitar 20% atau 2,1an lupa ya. Nah, uniknya bagaimana? Kenapa bisa pas? Kenapa di bumi ini cocok gitu dengan manusia jumlah oksigennya? Siapa yang mengatur? Nah, ini secara logis ini tidak mungkin terjadi sendiri ya. Random itu tidak mungkin. Pasti ini sesuatu sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan, sudah ada yang membuat aturan agar bisa ditinggali oleh manusia. Begitu pula besarnya jumlah bumi, besarnya planet bumi ini. Kalau bumi ini terlalu kecil, maka gravitasi akan rendah sehingga manusia kesulitan untuk berjalan, kesulitan untuk lari, berkendara dan lain sebagainya. Nah, kemudian jika bumi lebih besar ya dari ukuran yang sekarang, akhirnya manusia akan kesulitan juga karena terlalu berat ya, karena gravitasi itu berkaitan dengan massa. Semakin tinggi massa suatu benda, maka semakin besar pula gravitasi. Pertanyaannya, siapa atau bagaimana hal ini bisa kebetulan terjadi?
Ya, satu-satunya jawaban adalah karena ada zat yang telah menetapkan hal ini untuk terjadi. Nah, kemudian yang kedua dalil fitri ya, dalil insting. Secara naluri semua manusia itu mengakui bahwasanya ada Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini namanya dalil syara' dulu ya, dalil syara' Quran dan juga sunnah. Kemudian keempat dalil hissi namanya. Sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera tapi tidak logis. Contohnya apa? Mukjizat. Ya. Nih. Mukjizat Al-Qur'an misalnya ya. Membahas tentang bagaimana proses janin itu berlangsung di zaman ya ketika itu belum ada peralatan medis untuk bisa mengetahui hal ini. Ini tidak logis hadirin sekalian. Walaupun kita melihat dengan mata ya, mendengar dengan telinga, kita mendapati hal tersebut, tapi secara logika tidak mungkin terjadi. Karena bagaimana cara mereka melihat isi perut wanita pada masa itu? Makanya tadi anak kasih contoh, ada yang bisa melihat anggota tubuh bagian dalam, tidak bisa, tapi masuk akal nggak? Masuk akal. Kenapa? Karena zaman sekarang kita bisa melihat hadirin sekalian. Sudah ada penelitian tentang masalah ini. Nah, tapi di zaman Nabi SAW belum ada penelitian, tapi Al-Quran membahasnya secara detail. Ya, ini masuk akal yang pertama. Kemudian logis atau masuk akal yang kedua adalah al-ulum ad-daruriyah. Ulum daruriyah ini ilmu yang berkaitan tentang kehidupan ya, atau gampangnya sesuatu yang sesuai dengan hukum fisika, sesuatu yang sesuai dengan kenyataan ya. Hal-hal yang nyata. Jadi ini posisinya lebih tinggi lagi ya. Kalau tadi itu hanya sesuatu yang apa namanya? Yang dapat diraba oleh panca indera, sekarang sesuatu yang nyata. Jadi walaupun panca indera tidak bisa mencapai hal tersebut, akan tapi hal tersebut nyata terjadi. Nah, ini bisa dibilang logis juga ya, masuk akal. Termasuk nanti mukjizat ini bisa disebut sebagai perkara yang masuk akal juga. Tapi masuk akal dalam artian diterima oleh akal. Ya, akal kita bisa menerima hal tersebut terjadi. Karena ketika terjadi mukjizat, apa perkataan orang-orang kafir hadirin sekalian? Mereka berkata itu sihir. Jadi mereka bilang apa yang mereka lihat itu tidak nyata, karena ini tidak logis. Tapi sebenarnya akal sehat itu bisa menerima karena dia melihat kejadian tersebut. Ya, itu akal logis yang kedua. Kemudian logis yang ketiga. Logis yang ketiga ini al-ulum an-nadhariyah. Ilmu tentang teori-teori. Ya. Jadi lebih tinggi lagi. Kalau tadi ilmu kenyataan, hukum fisika, hukum alam, ya, kejadian-kejadian yang terjadi, penyebab-penyebab tertentu. Nah, sekarang tentang teori-teori, ya, seperti misalnya teori sains, teori tentang apa? Teori relativitas Einstein misalnya. Nah, kenapa disebut logis? Karena yang namanya teori itu hadirin sekalian, dia belum tentu benar. Akan tapi dia harus memiliki hal-hal yang mendukung kebenaran yang ia cantumkan atau yang ia sebutkan di dalam teori tersebut. Ya, teori itu harus didukung dengan data-data agar teori ini menjadi teori yang valid. Ya, ini logis yang ketiga. Kemudian yang terakhir, logis yang keempat adalah mengamalkan ilmu ya. Aslinya cuma 3 hadirin sekalian, cuma di sini ditambahkan yang keempat. Logis yang keempat adalah mengamalkan ilmu yang sudah diterima. Ini logis juga atau masuk akal. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya. Dan mereka berkata, orang-orang yang masuk neraka itu berkata, law kunna nasma'u aw na'qilu
ma kunna fi ashabis sa'id, ya, fi ya. Seandainya dulu kita mendengar atau dulu kita berakal, ma kunna fi ashabis sa'id, maka sekarang tidak mungkin kita menjadi penghuni neraka. Ya. Jadi Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya orang-orang yang masuk ke dalam neraka dulu ketika di dunia mereka tidak menggunakan akalnya. Ya. Artinya akal di sini adalah dia mengamalkan ilmu yang ia miliki. Ya. Kemudian dalil yang lainnya. Ya, dalil lainnya ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita buka mushaf ya. Ini di juz 2 ya. Di juz 2 sebelah kiri atas. Ayatnya sekitar ini dia, ayat 170. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana." Jika dikatakan kepada mereka, "Ittabi'u ma anzalallah," ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ikuti Quran dan juga sunnah. Qalu, mereka menjawab, "Bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana," akan tapi kami mengikuti ajaran nenek moyang. Ya. Nah, kemudian apa lanjutannya? Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Ya. Maka pertanyaannya adalah apakah nenek moyang itu, atau gini, padahal mengapa mereka mengikuti nenek moyang? Padahal mereka tidak menggunakan akal. Ya. Jadi akal itu mengamalkan ilmu, ya hadirin sekalian ya. Di sini orang yang mengikuti ajaran nenek moyang disebut tidak menggunakan akal. Kenapa? Karena dia taklid, hadirin sekalian. Dia tidak mengamalkan ilmu, tapi mengamalkan fanatik buta. Tidak tahu ini benar atau salah, yang penting saya ikut. Nah, ini termasuk sesuatu yang tidak logis juga ya. Baik, hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum jami'an. Sebuah dalil ketika bertemu dengan akal, maka dia memiliki 3 kondisi. Ya. Barusan kita membahas tentang akal itu ada 4 macam. Ya. Kemudian sekarang akal bertemu dalil syar'i. Ya, karena kaidah dasarnya adalah menggunakan akal untuk memahami dalil ya. Maka sekarang kita bahas, jika dalil bertemu akal, maka ada 3 kondisi yang ingin dibahas ya. Yang pertama, naqlun sahih atau naqlu sahihin sharihin yu'aridu bi'aqlin ghairi sahih. Dalilnya benar dan jelas ya, akan tapi akalnya tidak sehat ya. Logika yang digunakan cacat. Ya, ini yang pertama. Dalilnya sahih dan juga jelas, sharih. Kenapa Anda sebutkan sharih? Karena dalil itu ada 2 macam. Ada dalil dhanni, ada dalil qat'i. Dalil qat'i adalah dalil yang jelas maknanya, tidak mungkin yang lain. Sedangkan dhanni adalah dalil yang memiliki banyak tafsiran, bisa ditafsirkan ke banyak hal. Makanya butuh dalil lain untuk menafsirkan dalil tersebut. Ini dalil dhanni. Jadi yang pertama kondisinya dalilnya sahih dan juga jelas, tapi akalnya yang tidak sehat, yang cacat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti misalnya masalah mendengar dan juga melihat. Sifat mendengar dan melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam Al-Qur'an, innallaha kana sami'an basira. Allah Maha melihat, Maha mendengar dan juga Maha melihat. Ya. Bagaimana bentuknya hadirin sekalian? Begini. Lagi-lagi berkaitan dengan ilmu fisika ya. Karena ini membahas tentang akal, pasti tidak jauh-jauh dari ilmu fisika, tidak jauh-jauh dari hukum alam. Misal, ana menelpon. Ini kebetulan ya, Masjid Al-Badar ini sinyalnya jelek.
ana menelpon keluarga ana di rumah. Kemudian delay. Assalamualaikum ana bilang. Baru terdengar di sana 2 detik berikutnya. Assalamualaikum. Kemudian dia jawab Waalaikumsalam. 2 detik lagi baru nyampe ke ana. Ya, akhirnya ana menjadi marah-marah, ya ini jawab kok lama sekali. Padahal gara-gara masalah internet ya, masalah internet. Artinya ini pendengaran makhluk hidup terbatas. Karena internet yang jelek dan juga jarak yang jauh, apa yang ana ucapkan tidak bisa langsung sampai ke sana. Nah, berbeda halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hal yang terjadi di muka bumi ini, Allah mendengarkannya secara live. Secara langsung. Ya. Ini masalah mendengarkan. Karena suara itu hadirin sekalian memiliki kecepatan ya. Gelombang suara memiliki kecepatan. Kalau nggak salah 330-an ya, 330-an meter per detik. Sedangkan kecepatan sinyal itu secepat kecepatan cahaya. Ya, artinya misalnya ada manusia di bulan. Ketika kita bilang Assalamualaikum, maka di sana itu paling cepat sekitar 1 detik baru ucapan kita itu sampai. Dan dia menjawab lagi juga sama, paling cepat itu 1 detik untuk sampai kepada kita lagi. Ya, karena jarak yang jauh. Ini bumi dengan bulan hadirin sekalian. Misalnya ada manusia di planet Mars, butuh berapa menit? Sekitar jarak paling dekat itu berarti sekitar beberapa menit ya. Jarak paling jauh itu sekitar 16 menit. Jadi kita ngomong Assalamualaikum 16 menit baru suara kita sampai di planet Mars. Nah, kenapa Anda bahas ini? Ini jaraknya masih di satu sistem bintang yang sama hadirin sekalian. Nah, Allah Subhanahu wa taala di mana? Di atas arsy ya. Jarak yang sangat jauh hadirin sekalian. Jauh di atas langit ketujuh. Akan tapi Allah bisa mendengar segala sesuatu secara live. Nah, kaitan dengan yang kita bahas apa? Nah, kaitannya adalah akal yang tidak sehat. Ya, jadi kelompok Mu'tazilah mereka meniadakan sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena jaraknya sangat jauh kan gitu. Ya. Atau Allah itu tidak ada di dalam alam semesta ini. Sangat jauh. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar seperti ya akhirnya nanti pakai seperti ya, mendengar perkataan orang-orang secara langsung sehingga sifat mendengar ditolak oleh kaum Mu'tazilah. Begitu pula sifat misal sifat tangan ya. Tadi mendengar itu Mu'tazilah, sekarang sifat tangan. Allah berapa tangan yang Allah punya? 2 ya. 2 tangan. Allah memiliki 2 tangan, tapi tangannya itu berbeda dengan tangan para makhluk. Nah, menggunakan akal atau logika, penalaran yang dipakai oleh orang-orang Asy'ari, atau orang-orang mutakallimin, maka mereka berkata mustahil Allah itu memiliki tangan. Kenapa? Karena kalau Allah memiliki tangan, maka itu artinya artinya ada ukurannya, ada panjangnya, ada kekuatannya, dan lain sebagainya. Nah, kenapa Anda sebut ini sebagai cacat logika? Karena ketika mereka menggambarkan Allah, mereka menggambarkan menggunakan hukum alam, ya, menggunakan metode penggambaran terhadap makhluk hidup. Kalau makhluk hidup punya tangan, benar, ada panjangnya, ada ukurannya, ada kekuatannya. Akan tapi hal ini tidak berlaku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya sahih dan sharih, jelas menyebutkan Allah itu memiliki 2 tangan. Ya. Akan tapi ketika penalarannya digunakan penalaran yang salah, menggunakan akal atau logika yang salah, maka hasilnya menjadi cacat. Ya, akhirnya nanti muncullah kelompok musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluk, atau mujassimah yang berkata Allah itu serupa dengan manusia secara bentuk fisik. Ya, itu pertemuan dalil dan juga akal nomor 1. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, an yakunal aqlu sahihan sharihan yu'aridu binaqlin ghairi sahih. Sekarang yang kedua adalah akalnya sehat,
logikanya sehat dan benar, akan tapi bertemu dalil yang apa? Dalil yang dhaif. Akalnya benar tapi dalilnya salah. Maka bagaimana hadirin sekalian? Apa yang akan terjadi? Jawabannya, akal tidak bisa menghukuminya ya, karena dalilnya salah. Begini hadirin sekalian, dalam ajaran Islam ini, semua yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah itu pasti masuk akal. Nah, ketika hadis tersebut salah, dhaif atau palsu, maka secara otomatis walaupun logika kita sehat, benar, pasti tidak akan dapat mencapainya karena dalil ini dalil yang salah. Ya. Seperti misalnya contoh ya ini yang Anda dapatkan contoh di pesantren dulu. Jadi ada sebuah hadis yang menyebutkan hadis palsu, bahwasanya terong itu obat segala macam penyakit. Ya, ada dua hadis ya, hadis palsu terong obat segala macam penyakit. Kemudian yang kedua habbatus sauda obat segala macam penyakit. Yang satu sahih, yang satu dhaif. Baik. Di zaman sekarang mana yang terbukti? Habbatus sauda terbukti ya, setelah melalui penelitian ternyata memang memiliki zat-zat yang bisa meningkatkan kesehatan seorang manusia. Nah, yang satu hadisnya sahih, menggunakan akal yang sehat, logika yang benar, hasilnya baik. Sedangkan yang satunya hadisnya dhaif, walaupun akal sehat kita benar, tapi karena hadisnya dhaif, maka hasilnya juga nol, ya, tidak akan menghasilkan apa-apa, sama dengan contoh yang pertama tadi. Kemudian azan dulu atau lanjut yang ketiga? Yang ketiga dulu ya. Baik, yang ketiga, an yakuna naqlu sahihan ghairu sharihin fayafladhu al-mustadillu fil istidlal bihi. Kemudian yang ketiga, dalilnya sahih tapi tidak sharih. Sahih tapi tidak jelas, tidak qat'i. Ya, sehingga orang yang menggunakan dalil tersebut akan bisa saja terjadi kesalahan. Ya, contohnya apa hadirin sekalian? Contohnya masalah perputaran bumi mengelilingi matahari ya. Ya, di dalam Al-Qur'an ada atau tidak di dalam Al-Qur'an matahari mengelilingi bumi? Kata sebagian ustadz atau sebagian ikhwah ya salafiyun, ada di dalam Al-Qur'an dalil yang menyebutkan matahari mengelilingi bumi. Kemudian anak katakan, di mana dalilnya? Coba sebutkan. Nah, ternyata azan dulu ya. Azan dulu nanti kita sebutkan dalilnya. Fadhal, sudah azan soalnya. Jadi kita sebutkan, kita ambil contoh dari dalil ini. Karena banyak ikhwah salafiyun dalam masalah ini terlalu berlebihan sampai mereka gagal paham. Silakan muadzin.
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baterainya habis ya. Ya. One. Ada baterainya? Ya, baik. Jazakallah khairan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Tadi yang ketiga adalah dalilnya sahih akan tapi tidak sharih, tidak jelas. Sehingga orang yang berdalil menjadi salah dalam pendalilannya. Ana ambilkan contoh tadi masalah matahari mengelilingi bumi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsu tajri li mustaqarril laha." Matahari beredar di tempat peredarannya, berjalan di tempat peredarannya. Kemudian akhirnya ikhwah-ikhwah ini mengatakan, ini loh dalilnya bahwasanya matahari itu mengelilingi bumi. Nah, kenapa ana bilang ghairu sharih, tidak jelas? Mana perkataan matahari mengelilingi bumi di ayat ini? Mana? Ayat ini hanya mengatakan matahari bergerak di tempat peredarannya, ya. Tidak mengatakan mengelilingi bumi. Ini namanya dalil ghairu sharih. Sahih dalilnya Al-Qur'an, akan tapi pendalilannya dia mengambil kesimpulan dari dalil yang tidak jelas, ya. Makanya ana bilang salah. Loh, tidak mungkin Al-Qur'an salah gitu. Jadi ana jelaskan ya, justru ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu mukjizat. Sekarang di abad 21 kita sudah mengetahui bahwasanya matahari menarik seluruh planet termasuk bumi untuk mengelilingi pusat galaksi. Ya. Ini terjadi atau diketahui pada abad 21. Hadirin sekalian. Nah, satu abad yang lalu pada abad 20, tahun 1900-an sampai tahun 2000, manusia taunya matahari itu diam dan bumi mengelilingi matahari. Dan pada masa ini hadirin sekalian, umat Islam sudah tahu bahwasanya matahari tidak diam, matahari itu bergerak juga berdasarkan dalil ini. Ya, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari bergerak di tempat peredarannya. Ya, sehingga umat Islam 100 tahun yang lalu mereka itu menyalahkan teori yang mengatakan bahwasanya matahari itu diam. Ya, ini salah satu bukti bahwasanya Al-Qur'an itu mukjizat. Ternyata 100 tahun setelah itu terbukti bahwasanya memang matahari juga ikut bergerak. Ya. Jadi ini yang ketiga ya. Dalilnya sahih tapi tidak sharih, tidak jelas. Nah, sehingga orang yang menggunakan dalil tersebut menjadi salah. Nah, kenapa anak katakan di sini salah hadirin sekalian? Yang mengatakan itu ustaz-ustaz besar senior. Taib hadirin sekalian, ya. Masalah ini, masalah ilmu fisika ya, atau ilmu alam, maka seperti yang sudah dijelaskan, sering kita sebutkan ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah menggunakan akal untuk memahami, ya, menggunakan pemahaman yang benar. Itu jelas, maka harus kita imani. Ya, seperti yang Anda sebutkan tadi 100 tahun yang lalu, ketika ahli saintis berkata matahari diam dan bumi mengelilingi, menerima ayat ini. Matahari itu bergerak, ya. Nah, sekarang ternyata terbukti ya, bukan berarti matahari bergerak itu mengelilingi bumi ya, akan tapi ada sebuah pergerakan yang baru diketahui pada masa sekarang. Ya, itu 3 macam kondisi ketika dalil itu bertemu dengan ini, bertemu dengan akal ya. Sebenarnya ada yang keempat ya. Yang keempat ini kondisinya benar, dalilnya sahih dan sharih, dan akalnya juga sehat, akal logikanya juga tidak cacat. Ya, karena yang kita contohkan dari itu kondisi ketika akal itu bertemu dalil yang akan menyebabkan nilai 0, tidak menghasilkan faedah, tidak menghasilkan kebenaran dalam penafsiran. Baik. Kemudian sekarang pertanyaannya, bagaimana jika dalil itu tidak logis? Dalilnya ada,
tapi tidak masuk akal, atau akal kita tidak bisa menerima dalil tersebut. Contohnya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Benar atau salah? Benar. Kemudian setiap akhir malam Allah turun ke langit dunia. Bumi bulat atau datar? Hah? Bulat ya. Nah, karena bumi itu bentuknya bulat, artinya setiap waktu selalu ada daerah yang dia itu dalam waktu akhir malam, sepertiga akhir. Artinya Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu selalu turun ke langit dunia. Tapi juga di waktu yang sama Allah itu bersemayam di atas arsy. Ya. Ini secara tidak bisa dinalar menggunakan akal ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Maka jawabannya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam perkataan beliau, wa tasdiqu bil ahadithi fihi wal imanu biha la yuqalu lima wala kaifa. Ya, membenarkan sebuah kabar Al-Qur'an dan juga hadis dan juga beriman padanya tidak dikatakan lima. Kenapa? Ya. Kenapa Allah menyuruh kita sholat, menyuruh kita puasa, menyuruh kita haji dan lain sebagainya? Tidak pula berkata kaifa, bagaimana? Bagaimana Allah bersemayam di atas arsy tapi juga turun ke langit dunia, ya. Wala kaifa ya, tidak dikatakan bagaimana. Kemudian innama huwa tasdiq wal imanu biha, akan tapi yang benar adalah kita membenarkan dan juga mengimani hal tersebut. Wa man lam ya'rif tafsir al hadis wa yuballighuhu aqluhu faqad kufiya dzalik. Dan hendaknya ketika seseorang tidak mengetahui tafsir dari sebuah ayat atau hadis dan akalnya tidak mampu untuk membuatnya paham, ya, maka hendaknya dia menerima. Itu sudah cukup bagi dia, ya, tanpa dinalar, tanpa dilogikakan, tapi kita tahu artinya, tahu maknanya, maka itu sudah cukup. Tidak wajib kita melogikakannya, ya. Wa uhkimalahu, dan hukum juga berlaku baginya, ya. Hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan juga hadis itu berlaku walaupun akal kita tidak mampu untuk memahami hakikat dari hal tersebut, ya. Kemudian fa'alaihi al-imanu bihi wat taslim, maka hendaknya dia beriman dan juga menyerahkan diri, ya, menerima dalil tersebut. Mithlu hadis as-shadiq al-masduq, seperti hadis as-shadiq al-masduq, ya. Tentang apa? Shadiq masduq, tentang masalah takdir, ya. Ya. As-shadiqul masduq. Hah? Kasih bayi, ya. Wa mithlu makana mithlahu fil qadar, dan begitu pula masalah takdir, ya. Masalah takdir ini hadirin sekalian masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab, ya. Seperti misalnya waktu itu pertanyaan kepada Ustadz Mus'ab, ya, hafizahullah taala, bagaimana takdir itu bisa berubah, ya. Sedangkan di satu waktu takdir itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di Lauhil Mahfuz. Ini tidak bisa dinalar dengan baik, ya. Tapi sebenarnya masih ada jawaban hadirin sekalian. Cuma walaupun tidak dijawab, ya, walaupun kita tidak paham dengan jawaban yang diberikan, ya, salah satu yang diberikan oleh Ustadz Mus'ab saat itu, maka tetap kita wajib menerima bahwasanya takdir itu ada. Ya, ini inti dari perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa mithlu ahadits ar-ru'yah, begitu pula hadis tentang ru'yah, ya, tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi melihat Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yudrikul absar wa huwa la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Mata tidak mampu untuk mencakup Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Allah mampu mencakup seluruh penglihatan. Ya, bisa melihat segala sesuatu secara live, secara langsung walaupun jaraknya jauh. Nah, jadi yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti, kita tidak akan mampu untuk melihat seluruh zat Allah Subhanahu Wa Taala dengan memandang sekali, ya, karena memang Allah itu berada di jihatil ulu, di atas,
dan Allah bisa dilihat di hari kiamat ketika di surga, akan tapi mata kita tidak mampu untuk melihat zat Allah secara keseluruhan. Ya, kemudian Syekh kami di Madinah ya memberikan contoh seperti melihat langit yang biru ya. Kalau kita melihat ke atas, itu kita belum bisa melihat semuanya. Masih ada langit yang sebelah sana, sebelah belakang, sebelah kiri, sebelah sana. Artinya mata kita tidak bisa mencakup penglihatan terhadap langit dengan sekali melihat. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala lebih mulia, lebih tinggi dari makhluknya. Ya. Itu masalah ru'yah. Kulluha wa inna bata'anil asma' wastahwasha minha al-mustami' wa inna ma'alaihi al-iman biha. Dan semua perkara ini walaupun ketika didengar tidak bisa dipahami dengan logis, dengan nalar, dan juga orang yang mendengar itu menjadi kebingungan atau bimbang. Nah, wa inna ma'alaihi al-iman biha. Akan tapi kata Imam Ahmad rahimahullahu taala tetap wajib bagi dia untuk mengimani hal tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini kajian kita pada malam hari ini ya. Intinya adalah hadirin sekalian, akal itu memiliki porsinya sendiri di dalam syariat Islam. Ya. Akal tetap digunakan, akan tetapi pada porsi khusus, tidak full. Karena memang dalam Islam ini ada perkara-perkara yang tidak bisa dinalar menggunakan akal sehat. Seperti tadi kita contohkan tentang nuzul dan juga istiwa ya. Ya, wallahu alam bishawab. Ya, mungkin sampai sini materi kita ya. Ini sebenarnya belum disampaikan semua ya, materi tentang akal, tapi tidak apa-apa, insyaallah cukup ya. Sampai sini paham teman-teman semua? Insyaallah paham ya. Porsi akal terhadap dalil paham? Dia untuk memahami, bukan untuk mengatur-ngatur dalil ya. Baik. Ada pertanyaan silahkan. Silakan. Ya. Atau diperbolehkan kita berada di tengah-tengah musuh dengan mengorbankan diri kita dan musuh juga terbunuh. Ya. Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada perang Taif ya yang diceritakan beliau ini, ketika itu ada sahabat Nabi dilempar menggunakan manjanik. Seingat anak Bilal ya yang dilempar ya. Manjanik itu katapel ya, pelontar batu. Cuma menggunakan batu ini susah hadirin sekalian. Temboknya itu lebih kuat daripada pelontar batu. Akhirnya yang dilempar menggunakan katapel ini manusia, biar dia bisa terbang naik ke atas benteng ya. Jadi katapelnya bukan dilempar terjun ya, cuma dilempar naik begitu saja. Istilahnya kayak trampolin ya, mirip trampolin, shoot. Nah, nanti sampai ke atas benteng, kemudian di situ dia melawan semua musuh sampai membuka pintu gerbang. Nah, ini digunakan oleh orang-orang takfiri ya, ISIS dan kawan-kawan, bahwasanya bom bunuh diri itu hukumnya boleh. Ini sepertinya sahabat Nabi ini disetujui oleh Rasulullah SAW untuk melontarkan diri ya, masuk ke tengah-tengah musuh. Maka jawabannya hadirin sekalian, tetap tidak boleh ya. Bom bunuh diri itu berbeda kondisinya dengan ini. Kenapa Anda katakan beda? Bom bunuh diri, kemungkinan musuh itu mati berapa persen? Ya, 50% hadirin sekalian. Itu pertama. Kedua, kemungkinan kena musuh, bukan kena kawan, kena musuh. Ya, berapa persen? Sama ya, kemungkinan 50%. Kita melihat kenyataan saja ketika terjadi bom bunuh diri, yang lebih banyak mati orang Islam atau orang non-muslim? Ternyata jawabannya orang Islam juga banyak ya. Tergantung kondisi, tergantung tempat. Kadang orang non-muslimnya lebih banyak yang meninggal, kadang-kadang umat Islam yang lebih banyak meninggal. Ya, salah sasaran. Itu pertama. Kedua, orang bom bunuh diri menggunakan mobil
meledakkan diri di tank. Tanknya hancur nggak? Jawabannya ternyata tanknya tidak hancur. Artinya dia sia-sia saja melakukan bom bunuh diri. Nah, sedangkan sahabat Nabi yang melontarkan diri ini, dia secara fisik itu prima. Dia itu termasuk orang yang kuat dan kemungkinan dia untuk bisa menembus benteng itu sangat besar. Ya, di atas 50%. Makanya dia menawarkan diri untuk melontarkan diri, untuk membuka gerbang. Walaupun ini misi bunuh diri, tapi bunuh dirinya bunuh diri yang masuk akal, yang masih ada kemungkinan berhasilnya. Sama seperti contoh terbunuhnya nabi palsu Al-Aswad Al-Unsi ya. Ini di zaman Nabi SAW masih hidup. Jadi sebagian sahabat itu, sebagian orang Islam pada masa itu, mereka berenang ya. Padahal banyak orang yang tidak bisa berenang jauh ya. Sampai dari berapa ratus orang tuh hanya berapa puluh yang berhasil masuk ke dalam istana. Nah, ini termasuk bentuk misi bunuh diri juga. Tapi kemungkinan berhasil dalam misi itu sangat besar, dan ternyata memang berhasil membunuh nabi palsu. Ya, kalau bom bunuh diri jawabannya beda. Terus contoh yang paling tepat untuk zaman sekarang itu seperti apa? Caranya jangan bom bunuh diri. Ya. Caranya adalah dengan maju ke barisan musuh tapi masih menggunakan masih menggunakan akal, masih ada kemungkinan untuk selamat gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah perintah dari atasan. Jadi pemimpin perang yang sah, yang memerintahkan dalam misi tersebut. Maka dalam kondisi ini itu tidak masalah ya, tidak masalah. Yang penting satu, bukan bom bunuh diri. Ustaz, kalau misalnya pemimpin menyuruh bom bunuh diri bagaimana? Ya, di sini perbedaan pendapat para ulama ya. Sebagian mengatakan boleh. Jika pemimpin melihat ini maslahat, maka tidak masalah. Tapi bukan bom bunuh diri ya. Dia datang ke markas musuh, meletakkan senjata, kemudian kalau bisa dia kabur, dia kabur. Kalau nggak bisa ya sudah. Ya. Itu jawabannya. Tapi yang paling rajih wallahu alam tetap tidak boleh untuk bunuh diri, karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita menyerah dari takdir ya, tetap menyuruh kita untuk tetap hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Nah, dalil yang disebutkan barusan si sahabat yang dilontarkan ke benteng, dia mati atau hidup? Jawabannya masih hidup ya. Dia tidak meninggal. Jadi walaupun misinya misi bunuh diri, tapi dia selamat. Begitu pula orang-orang yang membunuh Aswad Al-Unsi, ya walaupun itu misi bunuh diri, tapi ternyata buktinya mereka selamat juga, berhasil mengalahkan si nabi palsu dan juga sebagian kembali dengan selamat. Nah, berbeda halnya dengan orang yang melakukan bom bunuh diri, kemungkinan selamatnya berapa persen? 0% ya, karena memang tujuannya mati gitu ya. Makanya anak kasih contoh tadi, kalau mau caranya letakkan bom di musuh, kemudian dia kabur, mundur. Jika memang tidak mungkin mundur, maka itu sudah takdirnya. Jadi begitu ya hadirin sekalian ya. Harus tetap ada usaha untuk menyelamatkan diri. Wallahu a'lam bishawab. Ini semoga menjawab pertanyaan dari antum ya. Tapi pada masa sekarang musuh yang nyata itu tidak ada ya. Jadi sangat susah untuk dilakukan. Berbeda halnya dengan orang-orang takfiri. Mereka itu asal saja. Yang penting ada orang kafir, bom. Ada orang kafir, bunuh gitu. Ya, itu orang-orang takfiri. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan. Tadi Anda lihat imam juga sudah datang ya. Ustaz Mas Redi di belakang. Taib. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.